sebagai ketua kelas menyiapkan kelasnya, ya. Dan Bapak berharap semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, ya. Silakan Denny menyiapkan kelasnya dengan berdoa dulu kepada Allah agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Silakan Denny. Ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kawan-kawan terlebih dahulu berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Pak akan mengabsen kehadiran kalian, ya. Perhatikan dan angkat tangan serta berikan kalimat hadir kalau Pak panggil. Adelia Putri, Alvin Sahlevi, Izin, Andika, Anggi, Ariel, Bayu, Kristal, Delas, Denny, Dinda, Ibrahim, Jepriansa, Khairul, Maxi, Mesya, Nabila, Najla. Oke, ya, selanjutnya Pak akan mengajak kalian menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, sudah Bapak sediakan, Bapak dulu dari YouTube. Itu judul lagunya Maju Tak Dekat, Ciptaan Yesi Manjuta. Boleh berdiri untuk menyanyikan lagu. Oke, ya, dengan semangat ya. Salam dulu yuk, salam dulu. Oke, ya. Biasanya untuk menghargai para pahlawan, pemerintah ya meletakkan nama dan wajah gambar pahlawan nasional yang ada di pecahan uang yang merupakan alat tukar ya menukar kita dalam kegiatan ekonomi. Dan lagi di lembar uang Rp1.000, lihat PowerPoint Pak. Nah ini nih ya, di lembar uang Rp1.000 ini ada gambar pahlawan nasional siapa ya? Patimura. Ada yang tahu Patimura dari mana? Maluku. Dari Maluku ya. Banyak pahlawan nasional lain
berbuat baik tersebut telah didapatkan oleh manusia sejak lahir. Ketika manusia berbuat jahat, maka mereka bisa dikatakan melawan insting mereka sendiri. Ya, yang namanya manusia itu dilahirkan tidak mungkin untuk menyakiti orang sekitarnya ataupun makhluk hidup sekitarnya, kecuali kalau mereka ya ingin memenuhi kebutuhan hidup mereka. Begitu juga dengan penjajahan. Ya, penjajahan dilakukan karena adanya perlawanan terhadap apa yang menjadi keinginan mereka. Dan pahlawan nasional juga, tokoh nasional juga, ya, ini sesuai dengan insting yang mereka miliki. Ya, apa yang manusia miliki dari awal lahir sampai sekarang yaitu insting yang baik, insting berbuat baik. Ya, itulah makanya muncul perlawanan rakyat di Indonesia, karena mereka mempunyai keinginan untuk melawan ketidakadilan, untuk melawan penindasan. Ya, tercantum juga dalam pembukaan undang-undang ya bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Ya, makanya itu penjajahan sangat tidak diterima oleh belahan bumi manapun. Ya, perhatikan dulu materinya mengenai perang melawan pergerakan Portugis, Spanyol dan Portugis. Oke ya, jadi materi ini Pak bagi ya, Pak bagi karena melawan penjajahan ini ada 3 periode waktu. Ya, yang pertama itu masa kerajaan. Yang kedua masa pergerakan nasional. Nah, yang ketiga itu masa kemerdekaan. Jadi kita tidak membahas ketiga ini ya. Perlu diingat kita tidak membahas ketiga ini karena tokohnya sudah berbeda. Oke ya. Ini nanti sekarang kita bagi per kelompok, silakan saja. Ayo silakan 1 sampai 7 per kelompok. 7 sampai seterusnya per kelompok. Oke, ya baiklah ya. Silakan mengerjakan nanti kelompok 1 ya. Pak akan memberikan nama kelompoknya itu sesuai dengan materi kita. Nama-nama tokoh perjuangan pada masa kerajaan-kerajaan. Kelompok 1 ya. Namanya itu kelompok apa tuh enaknya tuh? Kelompok 1. Ya, nama pahlawan nasionalnya tuh siapa tuh enaknya tuh? Kelompok 1 nama pahlawannya Sultan Mahmud Badarudin. Ingat ya, nama kelompoknya Sultan Mahmud Badarudin. Ya, dan kalian ingat tuh ternyata siapa Sultan Mahmud. Ya, selain pahlawan nasional dari Palembang juga merupakan nama kelompok kami dulu pas pelajaran SMA kelas 11. Ya. Nomor 2. Kelompok 2. Ya, Pak kasih nama, itu nama kelompoknya Cut Nyadin. Nah, ingat kan? Cut Nyadin. Kelompok 2 nama kelompoknya Cut Nyadin. Itu dicari mengenai latar belakang perlawanan tokohnya. Terus lagi bagaimana dia mengadakan perlawanan. Paham? Paham. Itu tugas kelompoknya ya. Silakan dicari dulu, Pak kasih waktu 15 menit untuk mencari apa yang sudah Pak tugaskan. Silakan cari di berbagai sumber, silakan silakan buka buku cetaknya. Kemudian boleh cari di internet. Ya, boleh dicari sumber lainnya. Yang penting sumbernya relevan sesuai dengan materi ajar yang Pak beri. Silakan. Tadi kalian sudah berdiskusi dengan teman bagaimana itu mengenai perlawanan
terhadap penjajahan bangsa asing yang ada di Indonesia. Silakan kelompok 1 tadi apa nama kelompoknya? Silakan memaparkan bagaimana ya latar belakang perlawanan bangsa Indonesia khususnya di daerah yang kalian jadikan diskusi kelompok. Silakan. Siapa tadi? Di kelompok itu. Silakan. Adanya monopoli perdagangan oleh Itu dari daerah mana Dewa? Sebutkan daerahnya. Kemudian sebutkan apa yang kalian bahas. Ayo Dewa. latar belakang perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis antara lain adanya monopoli perdagangan oleh Portugis di Selat Malaka, pelarangan Portugis terhadap orang-orang Aceh berlayar ke Laut Merah, penangkapan kapal-kapal Aceh oleh Portugis. Oke, itu ya latar belakang mengenai perlawanan rakyat Aceh sesuai dengan diskusi kelompoknya membahas mengenai ya Indonesia di bagian kepulauan Sumatera itu Aceh ya, mengenai latar belakangnya. Ternyata banyak Portugis ataupun bangsa asing itu melakukan kerugian terhadap penduduk tertentu. Akhirnya Raja Iskandar itu melakukan perlawanan. Dia perhatikan tadi sudah teman kalian simpulkan mengenai materi kita hari ini, mengapa dari sekian banyak perlawanan yang ada di daerah itu terus menerus mengalami kegagalan. Dan pada akhirnya Belanda, Portugis dan sekutunya tetap datang ke Indonesia. Itu telah ditimbulkan oleh teman kalian berakibat karena beberapa poin yang telah disampaikan. Oke, terima kasih untuk materi hari ini. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing.